lagi Ustaz. Ada seorang lelaki tadi sudah melamar, tapi ditolak karena alasan masih kuliah Ustaz. Yang cewek karena masih kuliah begitu. Terus? Kira-kira solusinya bagaimana katanya Ustaz? Solusinya ini banyak, tapi kembali kepada si laki-laki. Si laki-laki ini siap sabar apa enggak? Kalau tidak siap sabar, ya tinggalkan, ganti yang lain. Kalau lah iya apa yang mau ditunggu? Nah dia pengen nikah, sementara keluarganya belum siap untuk menerima calon suami. Berarti solusinya apa? Ganti wanitanya. Itu kalau dia tidak sabar. Loh ya iya, ngapain? Apa dikira wanita baik cuma satu? Kalau wanita baik itu cuma satu, kalian ngapain juga ngaji kitab Qurratul Uyun kalau wanita baik itu cuma satu? Justru ada kajian Qurratul Uyun ini, ada banyak wanita baik di luar sana yang belum kita temukan. Makanya kita ngaji ilmunya. Paham? Begitu. Jadi kalau istri itu, kalau istrinya, calon istri yang sedang ditargetkan itu kuliah dan keluarganya tidak siap, kembali si cowok. Siap, sabar, menunggu sampai lulus, tidak siap, ya berarti ganti perempuannya. Siap bersabar menunggu, ya kalau siap bersabar ditunggu sekuatnya. Dan siap kamu menjaga tidak terjadi hubungan-hubungan mesum atau hubungan-hubungan terlarang. Siap, ya wes, lanjutkan. Ditunggu dengan kesabaranmu dan kamu akan tahu bagaimana pahitnya bersabar dan pahitnya menunggu. Luar biasa itu. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, saya mau bertanya, kalau mengamalkan membaca ayat-ayat ingin cepat-cepat menikah, apakah itu baik? Apa tidak, Kiai? Soalnya teman saya umur 20 sudah menikah dan sekarang punya anak, sedangkan saya umur 23 jalan belum, dan saya disuruh mengamalkan ayat-ayat yang mau dikasih ke saya sekarang belum dikasih, katanya nanti harus lebaran. Mohon jawabannya, Kiai. Kalau ditanya baik apa tidak membaca ayat-ayat Al-Quran, itu hukumnya baik-baik saja. Kalau pertanyaannya hukumnya baik, karena yang dibaca Al-Quran, ya kan? Cuma di sini ini kan yang menjadi pertanyaan, tapi tujuannya agar mendapatkan jodoh, mendapatkan istri yang baik. Tidak apa-apa, diamalkan saja. Sebenarnya kalau yang dibaca Al-Quran boleh-boleh saja. Mau diamalkan, misalnya kamu membaca ayat ini agar dimudahkan begini, asalkan ada sanad dari guru kamu yang jelas, amalkan saja. Kalau berbicara doa, misalnya doa itu tidak maksur, sekarang ngomong doa, ya kan, tidak maksur. Tidak maksur ini berarti doa ini tidak ada riwayatnya. Misalnya kita berdoa pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab dengan keinginan kita. Itu sebenarnya hukumnya gimana? Apakah doa itu harus seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ternyata dalam kitab Rawdatul Talibin karyanya Imam An-Nawawi dan juga kitab Asnal Matalib, di situ dijelaskan, dhahaba jumhurul fuqaha'i ila jawazi kulli du'a'in dunyawiyyin wa ukhrawiyyin, walakin ad-du'a'u bil ma'thur afdalu bil ghairi. Sekelompok fuqaha atau para fakih, orang-orang yang pakar dalam ilmu agama, pendapat terkait dengan bolehnya kalian berdoa dengan doa apapun, baik doa atau permohonan kamu itu urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi, tidak apa-apa. Dengan doa apapun, diksinya seperti apa, itu hukumnya boleh. Cuma kalau berdoa itu dengan doa yang ma'thur atau di situ ada sanad, ada riwayatnya, Rasulullah pernah mengamalkan berdoa ini begini, maka doa yang sedemikian itu dalam kitab Rawdatul Talibin karyanya Imam An-Nawawi dan juga kitab Asnal Matalib itu lebih utama dan lebih baik. Seperti itu. Jadi kalau sampai mau dikasih amal-amalan baca ayat Al-Quran, sudah baca saja, baik itu. Siapa tahu justru nanti gara-gara itu sampai juga semakin semangat untuk membaca Al-Quran. Berarti ada efek-efek positif yang tidak hanya sebatas untuk niat mencari jodoh. Kalau bisa tidak usah diniati untuk mencari jodoh kalau membaca ayat Al-Quran. Sudah niat aja mendekat kepada Allah. Insya Allah itu lebih afdal.
ada seorang laki-laki, beliau ini masuk ke dalamnya Ahmad bin Hanbal. Lalu orang yang masuk tadi berkata, "Idzni, nasihati aku wahai Ahmad bin Hanbal." Faqala lahu, lalu Ahmad bin Hanbal berkata kepadanya, "In kana Allah Ta'ala qad takaffala birrizqi fahtimamu kalimada." Katanya, nasihat beliau yang pertama, kalau Allah Ta'ala sudah menjamin rizkimu, lah terus kenapa kok kamu sangat fokus memperhatikan rizkimu? Coba, luar biasa nasihat pertama ini. Jadi nasihatnya Ahmad bin Hanbal kepada lelaki yang minta nasihat tadi, satu nasihat yang luar biasa. Kalau Allah Ta'ala itu adalah zat yang sudah menjamin rizkimu, lah terus kenapa kok kamu masih perhatian dengan rizki? Ini poin penting. Kita tahu Allah Ta'ala sudah menjamin rizki kita. Sofi sudah dijamin rizkinya, tinggal kamu ngedownload dari takdir Allah yang sudah disiapkan. Kalian juga tinggal ngedownload, menurunkan rizki itu. Dalam hadis yang lain, dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, di situ dijelaskan, orang atau manusia tidak akan mati kecuali dia sudah mengambil semua jatah rizkinya. Kalau sudah meninggal, berarti orang itu sudah tidak ada jatah rizkinya, karena tidak akan mati kecuali jatah rizkinya sudah habis. Ini nasihat luar biasa ini, sehingga kita harus berpikir keras. Kenapa harus memperhatikan rizki, padahal rizki itu sudah dijamin oleh Allah, ditanggung oleh Allah, seperti itu. Kita masuk nasihat yang kedua. Ini kalau diurai luar biasa ini. Wa in kana al-khalfu 'ala Allah haqqan fal bukhlu limada. Kalau Allah Ta'ala itu zat yang akan mengganti dari apa yang kamu berikan, terus masihkah kamu ini kemudian bakhil? Apa sinonimnya bakhil itu? Kikir. Medit, kikir. Padahal kamu yakin kalau Allah Ta'ala adalah maha mengganti. Kamu tahu akan mengganti semuanya. Terus kenapa kok kalian masih bakhil? Nah, ini menjadi remind kepada kita semua. Jangan bakhil kalian. Sudah, kalau kalian misalnya kalian ini sedang berbisnis, punya rezeki, sudah, kasihkan saja. Saya meyakini apa yang kalian berikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah, akan diganti oleh Allah. Kita lanjut lagi.